materi pada pagi ini. Marilah kita membaca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, di sini di antara kalian apakah pernah membaca Al-Quran atau mendengar orang membaca Al-Quran yang bacanya panjang? Apakah kalian pernah mendengar tersebut? Pernah? Oke. Tahu nggak bacaan yang panjang itu apa? Kira-kira menurut kalian? Tahu nggak? Ya betul, bacaan matobi. Nah, jadi kali ini kita itu akan mempelajari materi tentang dengan tema memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang pertama itu ada matobi, kemudian ada mad wajib mutasil, dan yang ketiga itu ada mad jais munfasil. Kita itu sedikit memberi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jais munfasil secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jais munfasil dalam berbagai surah secara cermat. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis mad tersebut berdasarkan panjang pendeknya bacaan dan posisi huruf-hurufnya secara tepat. Yang pertama langsung materi mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i itu huruf mad ada 3. Yang pertama itu alif, wawu, dan ya. Mad tabi'i itu disebut mad asli yang hukumnya panjang. Hukum bacaan panjangnya itu terjadi karena tadi ada 3 huruf tersebut. Nah, mad tabi'i itu dibaca panjang 2 harakat atau 2 ketukan atau 1 alif. Dan mad tabi'i ini merupakan mad dasar atau mad kalami yang selalu dibaca panjang saat membaca Al-Quran. Nah, contohnya yaitu bisa dilihat ya, la yusminu. Nah, itu terdapat alif sukun setelah fathah. Nah, ini kan setelah alif ya. Nah, ini kan lam. Nah, ini tuh ada alifnya, tapi sukunnya itu tidak terlihat di situ. Yang kedua itu ada wujuhu yaumaizin, terdapat huruf sukun setelah dhammah. Nah, jadi di sini tuh ada huruf wawu. Nah, ini wawu sukun dan ini ketemu dhammah. Yang ketiga yaitu fiha ainun jariyah. Nah, itu terdapat ya sukun setelah kasrah. Jadi ini ada fi kasrah dan ini ada huruf ya, dan di sini itu ada sukun. Maka 3 contoh ini itu dibaca 2 harakat atau 1 alif. Nah, kemudian itu ada mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasrah dalam satu kata. Sedangkan cara membacanya mad wajib mutasil ini itu dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat. Contohnya yang pertama itu ya, wa wajadaka ilam fa'ahna. Nah, di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasrah dalam satu kalimat. Yang dimaksudnya yang mana? Yang ini ya, ada huruf hamzah yang dalam satu kalimat ini dan ketemu dengan mad tabi'i yaitu huruf ini alif. Kemudian yang ketiga itu ada mad jais munfasil. Apa itu mad jais munfasil? Mad jais munfasil yaitu apabila ada huruf mad yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah bertempat di kata yang lain setelahnya.
Jadi mad jasimi itu bisa dibilang hampir sama kayak mad wajib, cuma penempatan hamzahnya itu di lain kalimat. Contohnya itu ada bacaan inna a'toina kal kausar. Nah, di sini itu ada bacaan inna, ini satu kalimat dan ini ada ketemu dengan hamzah yang beda kalimat. Jadi ini tuh dibaca mad jasmul fasil sama dengan tadi, panjangnya itu bacanya itu sama seperti mad jasmul fasil, yaitu 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan dari sini kalian sudah paham belum? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah paham, Bapak izin ini ya bertanya sekilas tentang materi tadi. Coba Mas Nabil, apa itu atau bini? Atau itu apabila ada huruf mat, Pak. Apabila ada huruf mat, yaitu alif, wawu, ya, itu bertemu atau diikuti oleh harokat fathah, dhammah atau kasroh. Ya, betul. Kemudian mad jasmul fasil, silakan Mbak Ratna. Mad jasmul fasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kalimat. Ya, betul. Terus bacaan panjangnya juga. Panjang mad jasmul fasil itu 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga mad jasmul fasil, silakan. Mad jasmul fasil adalah apabila ada huruf mad yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya. Ya, panjang bacanya berapa? 2 alif setelah 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat. Ya, betul sekali. Terus karena kalian sudah paham, mungkin Bapak akan memberikan sebuah tips lebih tepatnya untuk melatih kemampuan kalian atas materi yang tadi Bapak sampaikan. Moga Bapak berikan beberapa potongan ayat, nanti dipasang ya di itu. Ya, Pak. Ya, Bapak beri waktu 2 menit. Oke, silakan maju ayo. Oke, mungkin Bapak akan mengoreksi ya. Jadi yang pertama mad jasmul fasil, yaitu di sini ada bacaan wa ma adraka. Nah, apakah ini benar? Benar. Ini benar karena apa? Karena ada huruf mat bertemu hamzah di lain kalimat, Pak. Ya, betul sekali. Kemudian ada matobi, Bapak koreksi dulu. As-syaitonu, apakah ini benar bacaan matobi? Benar. Karena apa? Karena Ada harokat fathah, Pak, bertemu alif. Ya, betul sekali. Kemudian ada mad wajib mutasil. Ya. Yang pertama kita koreksi itu kenapa tiba ini mad wajib mutasil? Apakah ini sudah benar? benar. Kenapa? Karena
mat bertemu hamzah dalam satu kalimat Pak. Ya, betul sekali. Kita beri halus buat Mas Adil. Ya, berarti ini semua itu sudah benar. Mungkin Bapak berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah paham tentang apa itu mat tabi'i, mat jaiz munfasil, kemudian mat wajib mutasil. Kemudian tugas buat kalian yaitu tugas tentang studi kasus yang dimana studi kasus ini kalian yang menjawab ya. Saya berikan kepada ini 4 orang Pak. Enggak, sekarang langsung dijawab sekarang. Ini matnya diskusikan kelompok ini berempat. Nanti dibacakan sambil berdiri ya. Ya. Bapak beri waktu 5 menit. Sudah apa belum? Sudah. Ya, silakan ayo kelompoknya langsung kasusnya Pak. Di sini atau coba Di maju aja sini. Jadi kami berempat telah berdiskusi mengenai kasus Ahmad. Tentang kasusnya Ahmad sedang belajar membaca Al-Quran bersama gurunya. Kemudian saat membaca surah Al-Fatihah, guru Ahmad menyuruh memperhatikan buku bacaan mat, terutama mat tabi'i, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Dalam bacaan ya ayyuhalladzina amanu, Ahmad ragu apakah bacaan tersebut termasuk mat, dan jika dia termasuk mat yang mana. Dia juga menggunakan kata qalu dan jaa dalam bacaannya. Guru Ahmad memintanya mengidentifikasi jenis mat dalam ketiga contoh tersebut serta menjelaskan alasannya. Kami mendapatkan jawaban yang pertama pada bacaan ya ayyuha ini termasuk ke dalam mat jaiz munfasil karena pada bacaan mat terjadi ketika hukum atau huruf mat yaitu ya atau alif ini bertemu Pak dengan hamzah di kata yang lainnya Pak. Kemudian bacaan qalu ini termasuk bacaan mat tabi'i karena ada huruf mat yaitu dhammah ini bertemu dengan wawu. Juga ada huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf mat alif. Jadi bacaan mat tabi'i. Kemudian pada kalimat jaa ini termasuk mat wajib mutasil karena ada huruf mat yaitu alif bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kata saja. Terima kasih buat Mas Nabil, kita beri aplaus untuk semua. Sebelum mengakhiri pembacaan ini, Bapak akan memberikan kesimpulan dari materi ini yaitu dalam membacakan dengan baik dan benar itu kita harus memahami hukum mat panjang bacanya yang sangat penting untuk menjaga keindahan dan ketepatan bacaan. Itu ada 3 jenis mat yang tadi ada mat tabi'i atau mat asli, kemudian ada mat wajib mutasil dan ada mat jaiz munfasil. Nah, ketiga jenis mat ini itu membantu memperindah bacaan Al-Quran dan mencerminkan adab serta kecintaan terhadap kitab suci. Dengan mengamalkannya kita tidak hanya membaca dengan benar, tapi juga untuk menunjukkan penghormatan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.